Jadi buat teman-teman nanti juga mungkin kita akan usahakan untuk subsidi, karena untuk mensertifikasi keahlian kita itu ada dana, ada anggaran, sejumlah anggaran yang memang harus kita keluarkan. Kalau nggak salah untuk umum itu 2.300.000 untuk biaya sertifikasinya, uji kompetensinya ya, uji kompetensinya. Nah, tetapi untuk anggota koin kami akan usahakan, kami akan bantu untuk mengajukan sertifikasi itu ke pemerintah supaya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan subsidinya berapa kami juga belum tahu, mungkin nanti ada nego-nego juga dengan pemerintah. Oke, informasi dari kami cukup sekian. Buat teman-teman koin, teruslah semangat belajar. Sampai kapanpun kita harus terus update pengetahuan kita, informasi kita, apalagi terkait dengan teknologi. Karena teknologi tidak ada matinya. Makin ke sini makin berkembang, makin ke sini makin maju. Marilah kita sama-sama untuk bergabung di sini satu wadah, yaitu untuk mengembangkan keahlian kita, untuk belajar, sama-sama belajar, sama-sama bersilaturahmi. Mudah-mudahan kedepannya koin bisa jadi lebih baik dan bisa terus lebih baik lagi melayani anggota dan berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade. Mudah-mudahan informasinya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada Om Sugi. Setting dulu. Yang lain bisa di-mute ya. Oke, bisa di-mute. Selanjutnya kepada Om Sugi dipersilakan untuk menyampaikan materi, dan kepada nanti Om Andre membantu penjelasannya atau melengkapi penjelasan bisa langsung dibantu oleh Om Andre. Untuk teman-teman untuk sekiranya ada pertanyaan silahkan dikumpulkan dulu di chat. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Silakan Om Sugi, 30 menit pertama dimanfaatkan. Terima kasih. Silakan Om. Oke, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Amin. Sebenarnya acara ini acara yang nggak direncanakan ya. Kemarin cuma guyonan ya. Kita bercanda dengan ketum ya sama DPP itu. Ya udah daripada karena banyak masuk pertanyaan seputar itu seperti itu. Akhirnya dari guyonan itu ya udah ketum dua botak ya, ketum sama Andre sama Taufik dan DPP yang lain, ya udahlah bikinin itu aja lah Zoom meeting seperti itu ya. Ya udah akhirnya kita susun acara. Jadi ini apa istilahnya dadakan gitu aja, hanya satu hari kemarin, satu hari udah sore itu udah sore itu seperti itu. Oke, di sini kami akan menyampaikan ya beberapa kenapa kami memberanikan diri menyampaikannya, karena apa ya, mungkin kami dari J-Media sendiri kan awal yang istilahnya itu bersama tim yang lain dari J-Media, dari Rumah Sober, dari Moratel, itu yang menginisiasi ETRE yang pertama di Jakarta, yaitu tahun 2018. Sejarahnya seperti itu. Dan nanti itu di backup si Andre dan teman-teman yang lain juga seperti itu. Ada dari PTI, dari Mabeng backup juga seperti itu. Oleh karena itu makanya banyak pertanyaan kemarin itu dari teman-teman semuanya, karena banyak pertanyaan itu kita nggak mungkin jawab satu persatu, ya akhirnya dibuatlah Zoom meeting ini dengan tujuan ini hanya untuk pengetahuan awal saja ya, untuk desain teknis yang mendetailnya nanti mungkin DPP Koin akan membuat versi offline-nya dengan workshop yang dengan barang yang sesungguhnya kayak gitu, barang yang mungkin dari kameranya seperti apa gitu.
Mungkin akan kami perkenalkan dulu ya. Kita akan sharing PPT. Kenapa harus ITLE kayak gitu? Kita akan sharing coba. Ya, ya sebelumnya bagi yang belum kenal ya, kita perkenalkan ya. Nama saya Sugianto. Pak Sugi mungkin teman-teman yang lama mungkin sudah tahu ya, belum tahu mungkin ini, nama saya. Itu saya bekerja di business development, yaitu intinya riwa-riwi kesana kemari aja kayak gitu. Kenapa itu digagas ya? Karena kondisi lalu lintas secara umum yaitu ya suatu kota itu adalah seperti di layar itu yaitu sebagai pusat kegiatan politik ya ekonomi pemerintah budaya. Nah, keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal yang terjadi, makalah sistem yang bekerja selama 24 jam. Ini adalah kondisi lalu lintas saat ini ya perilaku berlalu lintas, ya perilaku berlalu lintas yaitu seperti di gambar yaitu perilaku berlalu lintas, perilaku berkendara yang tidak terkontrol dengan sistem penegakan hukum yang efektif membuat jalan semakin macet dan kacau. Inilah yaitu keamanan, keselamatan dan ketertiban, kemacetan lalu lintas, dampak lain akibat kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain seperti itu. Maka lahirlah yaitu ITLE karena sistem penindakan secara konvensional sudah nggak bisa lagi seperti itu. ITLE yaitu merupakan kembangan dari Electronic Traffic Law Enforcement, yang merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang menggunakan teknologi elektrik berupa ANPR, yaitu berupa Artificial Intelligence Camera yang dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam, menyimpannya. Ya. Electronic Traffic Law Enforcement di Dirlantas mengimplementasikan teknologi tersebut untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dalam berlalu lintas secara elektronik dan mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas. Pemetaan data kecelakaan menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Jadi gini, sebelum pemasangan itu pasti akan dikaji dulu ya, tingkat angka kecelakaan, angka pelanggarannya di mana. Jadi untuk pemasangan itu harus koordinasi dengan tim-tim yang terkait, terutama untuk Satlantas untuk penempatan kameranya. Jadi nggak asal aku penempatan ini yang kita pasang, oh ini segini kita pasang. Jadi itu nggak bisa seperti itu. Harus terjadi survei lapangan berupa database dari Dirlantas seperti itu. Ya, ITLE diterapkan. Pasti sudah dibekali dengan payung hukum, sudah ada dasar hukumnya. Dan semua pemerintah kalau melakukan sesuatu dasar hukum, meskipun dasar hukum nanti ada sedikit kendala, tapi itulah kita harus berani melangkah dari awal. Dasar hukumnya ada dua, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Nah, seperti ini ya. Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, yaitu satu, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat hukum bukti yang sah. Jadi hasil tilangan itu cetakan semua yang dikirim ke pelanggar itu merupakan alat bukti yang sah ya. Jadi sudah ada dasar hukumnya juga. Kemudian ayat 2 berbunyi ya, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi sudah diakui sesuai Undang-Undang 11 Nomor 28 mengenai dengan ITE. Lalu mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti apa? Yaitu ayat 3 berbunyi kegiatan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
sekurang-kurangnya meliputi butir D, yaitu Suaranya hilang ya, Om Sugi ya. bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dapat digunakan peralatan elektronik. Nah, seperti itu. Jadi bisa digunakan peralatan elektronik dalam bentuk apapun, yaitu. Pak Sugi, sampai yang UU nomor 22 tadi suaranya sempat hilang, diulang lagi kayaknya. Ayat Yang mana? 3 tadi. Pas mulai baca ayat 3 tadi suaranya hilang. Oh ya, ini unstable ini kayaknya. Tapi udah clear kan? Oh, kayaknya diulang lagi. Oke. Jadi intinya ETLE itu kan sudah dilakukan, dipasang, dilaksanakan itu pasti sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Ya, kita akan ulang lagi, yaitu mungkin bisa dibaca. Jadi semua alat transaksi itu sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti. Alat transaksi elektronik sudah bisa dijadikan bukti seperti itu. Kita ulang ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Ayat 3, kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan raya sekurang-kurangnya meliputi butir D, yaitu dukungan penegakan hukum dengan elektronik dan secara langsung. Jadi penegakan hukum dengan elektronik dan secara langsung bisa dilakukan, tergantung nanti seperti apa. Makanya seperti Bapak Bapak Kapolri kemarin kan pernah bilang, nah itu kadang disalahkan arti, tidak ada tilang di lapangan. Nah nanti tolong juga diedukasi ke teman-teman semua, mungkin ada pertanyaan kayak gitu, tidak ada tilang, katanya nggak ada tilang, tapi kalau masih ada tilang, iya tilangnya nggak di lapangan untuk menghindari kontak petugas dengan pelanggar, tapi tilang akan berada di back office itu dengan peralatan elektronik seperti itu. Nah, itu banyak pertanyaan pasti. Dan nanti teman-teman semua bisa mengedukasi ke ada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seperti itu. Lalu yang kedua adalah ayat 1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Itu sudah sah ya, ada dasar hukumnya. Lalu ayat 2, hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi secara dasar hukum ya nanti tolong dikoreksi, saya bukan pakar hukum, hanya membacakan dan mengutip saja. Nanti kalau ada kesalahan tolong kami dikoreksi seperti itu. Next ya. Kita akan langsung masuk ke materi sistem ya, ke materi sebelah ini mungkin yang paling seru ya, paling agak seru dalam pembahasan. Nanti Q&A di sini nanti tolong dicatat aja di chat atau seperti apa nanti dibahas dalam sesi Q&A. Jadi secara garis besar ya sistem itu ada dibagi 3 bagian ya, yaitu di front end, di back end itu ada 2 ya, ada di server VMS yang analitik, ada di VMS dan ada server penindakan gitu. Lalu gimana? Apa kamera yang bisa dipakai di front end itu? Yang jelas semua kamera sebenarnya bisa dipakai untuk sebagai alat tilang sebenarnya, baik itu manual maupun elektronik seperti apa tuh semuanya bisa. Tergantung dari segi backend-nya mau dibuat seperti sistem seperti apa. Kita akan share berbagi pengalaman ya, bagi pengalaman yang pernah kami tim kami adalah salah satu tim ya yang kami lakukan yang kita sudah implementasi di beberapa tempat, yaitu di Polda Metro, baik itu di Polda Jogja, seperti itu di Solo, seperti di Depok kayak gitu kan. Konsepnya adalah seperti itu. Apapun mereknya ya, apapun mereknya. Jadi yang sudah kita lakukan adalah kamera itu sebenarnya ada 2 ya, kamera ETRE itu ya. Satu kamera e-Police dan satu kamera checkpoint. Kita akan bahas yang atas dulu ya, kamera e-Police. Kamera e-Police itu kalau kita ketahui adalah banyak dipasang di intersection, yaitu di perempatan ya. Di perempatan. Apa sih keperluan untuk yang di front end saja di sana ya? Jadi di sana tuh diperlukan satu kamera ya, kamera IE, ANPR apapun mereknya, seperti itu bisa Vision, Dahua,
Huawei atau merek-merek yang lain yang udah apa namanya punya IE gitu, seperti itu. Lalu gimana dia bisa mengcapture? Kalau pengalaman kita untuk yang udah kita lakukan ya, untuk kamera e-police kita pasang adalah di traffic light adalah dipasang di belakang lampu merah, yaitu jaraknya adalah sekitar 20 sampai 25 meter. Ya, nanti tergantung dari perhitungan sudutnya dan lensanya di situ. Jadi capture-nya itu adalah dari belakang. Terus di situ untuk e-police apa saja yang diperlukan? Itu yang diperlukan adalah satu kamera, dua adalah lampu suplemen light. Suplemen light jadi untuk menerangi objek pada malam hari, dan itu bisa disetting antara day and night ya, waktunya bisa diatur seperti itu. Lalu apa lagi? Di sini ada traffic light detector. Traffic light detectornya adalah dia akan mendapat umpan dari lampu merah ya, dari lampu merah. Gitu. Jadi ketika merah, dia akan mengumpan data berupa RS485 ya, RS485 yang akan dioperasikan ke kamera ANPR tersebut, yaitu di mana ketika lampu merah dia diperintahkan untuk mengcapture seperti itu. Ya, jadi kebutuhannya ada di situ. Lalu ada tambahan lagi, mungkin ada storage ya. Storage itu tujuannya untuk menjaga ketika sebenarnya diperlukan boleh, tidak boleh. Sebenarnya kalau jaringan itu benar-benar normal seperti itu. Lalu yang kedua kita akan bahas masalah kamera checkpoint. Nah, kamera checkpoint itu sebenarnya kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Hanya di kamera checkpoint ini dia hanya untuk pelanggaran yaitu penggunaan sabuk pengaman dan pemakaian handphone saat mengemudi seperti itu. Di situ hanya ada dua atau tiga peralatan ya. Dua bisa, tiga bisa, tergantung yang jual nanti seperti itu. Sebenarnya mau jual banyak juga tidak masalah seperti itu. Yang paling utama adalah di kamera adalah di kamera checkpoint ya. Paling utama adalah kamera checkpoint yaitu kamera IE ANPR ya. Seperti itu. Lalu dia ada lagi, dia kan untuk membaca seatbelt ya. Dia kan kamera kan nggak bisa kamera itu hanya bisa nembus dengan apa namanya kaca film itu maksimal sekitar 30 sampai 40 ya. 30% ya. Nah, untuk bisa menembus sampai ke dalam, makanya kita perlu suplemen light. Suplemen light itu kita ada dua model ya, ada untuk siang hari dan ada untuk malam hari seperti itu. Kalau siang hari, sebenarnya siang hari itu bisa, nggak perlu malam hari juga ada masalah sih. Tapi untuk yang suplemen light ini yang siang hari, yang flash itu kita aktifkan 24 jam ya. Jadi nanti kalau desain itu tergantung budgetnya gitu. Tergantung budgetnya, mau dikasih dua bisa, kasih satu bisa ya, dikasih satu bisa, tapi dia harus diaktifkan selama 24 jam seperti itu. Tapi terserah nanti desainnya seperti apa. Oke ya, dari Frontend saya rasa kurang lebih seperti ini. Oh ya, satu lagi ya, checkpoint ini bisa dilengkapi dengan untuk mengukur kecepatan overspeed juga, yaitu diukur dengan ditambahi peralatan yaitu satu radar ya. Radar sendiri di situ ada yang single line, ada yang multi line. Jadi nanti ketika jalan itu apa namanya pemakaian disesuaikan dengan berlaku gitu. Terus kedua, dari kamera-kamera ini ada beberapa yang memang harga itu sudah termasuk license, ada yang belum termasuk license dijual terus ya, tergantung dari brand mana dia jual seperti itu. Oke, next kita akan masuk ke server VMS ya. Oke, kita masuk ke server VMS. Dari frontend ini adalah diperlukan suatu jaringan networking yaitu fiber optik ya, Jasinfo. Untuk satu kamera ini diperlukan bandwidth ada sekitar 20 megabit ya. Nanti hitung-hitungan aja. Kalau kita pakai jaringan metro 20 MB itu per bulannya berapa? Karena tinggal hitung aja seperti itu. Ya. Kan misalkan kos-kosnya udah kelihatan kosnya. Untuk internet saja biayanya berapa? Kenapa itu mahal? Ya di situ temennya yang kameranya murah, temennya yang mahal seperti itu. Oke.
Kita akan masuk ke sesi kedua di backend. Oke, sebelumnya, oke, mau tanya, etle itu sampai di kamera aja bisa nggak sih? Oh bisa, bisa. Sampai di itu bisa nggak? Bisa. Dia bisa sudah bisa mengcapture. Dia bisa mengcapture plat-plat yang sudah didapat. Tapi dia belum bisa memisahkan itu pelanggaran apa belum bisa. Seperti itu. Bisa mengcapture. Hasilnya adalah seperti ini ya. Ya, hasilnya seperti ini. Dia bisa udah bisa mengcapture ya. Dia udah bisa mengcapture seperti ini. Hasilnya tapi dia belum diketahui. Ini melanggar apa belum tahu ya. Oke, kita akan next ya. Dari semua hasil capturean kamera yang ada di depan ini, semua akan disimpan di dalam storage ini ya, di dalam storage ya, di dalam NAS ini ya, di dalam storage ini. Semua pelanggaran semua di capture ya, semua akan di capture di dalam storage ini. Ya. Dari dalam storage ini, dia dari VMS Analytics ya, dari sistem analitik dia udah bisa memisahkan. Oh ini yang melanggar lampu merah. Oh ini yang tidak pakai sabuk, oh ini yang overspeed, mengendarai dengan kecepatan, oh ini yang pakai handphone, oh ini yang putar arah, oh ini yang melanggar ganjil genap. Itu sudah dipisahkan, udah dianalisis oleh VMS Analytics di sini ya. Ada satu sistem analitik. Apapun mereknya, semua nanti pasti mengacu ke arah situ seperti itu. Ya. Jadi semua itu akan di capture dan akan di storage dan akan dianalisa dipisahkan. Ini yang melanggar apa saja seperti itu. Sampai sini etle sudah berlaku belum? Oh sudah, sampai ini etle sudah berlaku. Tapi sistemnya belum otomatis. Yang melanggar lampu merah itu katakanlah plat B1234. Ya, plat B1234 itu punyanya siapa kan belum tahu. Yang melanggar katakanlah L1596 itu plat Surabaya punyanya siapa? Belum ada yang tahu. Dia hanya pasti akan tahu cuman warna, merek, ya, box atau apa seperti itu model kendaraan. Hanya sampai di situ saja. Ya. Sistem itu sampai di sini saja. Ya. Jadi sampai sini belum bisa melakukan penindakan. Bisa melakukan penindakan ya dengan diinput manual ke sistemnya, mungkin bisa di sistemnya Samsat atau sistemnya Satlantas itu ada, tinggal masukkan nomor polisi aja. Di situ akan ketahuan, oh nomor ini, plat ini adalah punya si A. Nah di situ adalah masih semi manual ya, masih semi manual. Gimana kalau itu dibikin sistem otomatis seperti yang berlaku di Polda Metro atau di Polda lainnya yang sudah menggunakan? Ya kita harus ada pasang satu server penindakan ya, di server penindakan di sini. Ya. Nah, kenapa dia bisa membaca plat punya siapa? Ya, karena di dalam server penindakan ini adalah dia dihubungkan dengan data RI Korlantas. Ya. Kalau dihubungkan dengan data RI Korlantas, otomatis dia akan connect dengan semua data RI Korlantas yang ada di nasional. Jadi contohnya ketika plat Semarang H itu melintas di Jakarta, itu bisa ditilang dari Jakarta, akan dibaca dari sistem di Jakarta. Tapi ketika data RI yang di-linkkan itu bukan data RI Korlantas atau dari data lokal, dari Samsat, ya, ketika plat H itu berada di Jakarta, sistem nggak akan baca karena data lokal, data Samsat adalah berlaku di lokal masing-masing, seperti itu. Terus dari sistem penindakan apa gunanya? Karena di web server ini adalah ketika dia sistem itu pelanggaran, dia akan mengupload sistem ke web server untuk sebagai konfirmasi melalui online. Meskipun konfirmasi bisa dilakukan offline maupun online. Nanti kita akan jelaskan. Kenapa dia ada Briva, ada virtual account ya? Briva ini adalah atau sekarang udah join dengan bank-bank BUMN yang lain, BRI, Mandiri, ada yang lain udah bisa semua. Dan nanti mungkin akan dikembangkan ke OVO, ke GoPay seperti itu sepertinya. Ya. Karena nanti adalah untuk link pembayaran
denda pelanggaran seperti itu, ya, untuk denda pelanggaran. Ya. Jadi ketika Anda udah ditilang dapat surat, kalau Anda mengakui ya diakui, bayar aja. Kalau enggak, ya udah bikin konfirmasi menyanggah seperti itu. Ya. Tadi saya jelaskan di awal masalah nggak ada tilang di lapangan. Tilang dilakukan adalah di operator ETL ini, ya. Di operator ETL ini yang melakukan tilang adalah di orang operator ETL ini, karena dia otomatis dia akan membaca dashboard yang berisi data pelanggaran setiap harinya. Ya, tinggal download seperti apa kayak gitu. Nah, kepolisian ini adalah menganalisa hasil pelanggaran yang sudah ada di server penindakan. Tidak bisa seperti itu. Itu valid ya, seperti itu. Tinggal cetak surat tilang dan kirimkan ke pelanggaran, gitu. Oke, nanti pasti di sini akan ada pertanyaan. Next, kita akan teruskan saja. Ya, ini merupakan hasil dari, ya, ini adalah merupakan hasil dari setelah kamera ya, dengan Internet Explorer itu sudah bisa istilahnya mengambil datanya, ya ini sudah bisa mengambil datanya, license-nya color black, tapi belum tahu plat ini platnya siapa, belum tahu. Nah, ini adalah kita akan lari ke e-police lagi. Tadi sudah kita bahas kamera sampai backend. Kita akan bahas tadi kita e-police ya. E-police itu tadi kita bilang dipasang di belakang traffic light. Nah, seperti ini. Kurang lebih ya. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada kamera ya, ada suplemen ya. Nanti di sini ada kontrol lagi. Sama aja seperti itu. Ini data akan masuk ke analitik akan masuk ke server data kan sama. Dia akan masuk ke operator. Sistemnya kurang lebih seperti itu kalau kita e-police. Ya. Beda kalau checkpoint ya. Checkpoint dia capture dari depan ya. Dari depan. Ini. Ya, checkpoint capture dari depan. Ya, nanti ketika desain checkpoint seperti apa ya? Checkpoint pasang ya dari depan kamera. Nah, ada kamera, ada light, dia yang akan bertugas untuk nembus kaca depan untuk nembus kabin. Sama, itu masuk ke server analitik, ke server penindakan, udah langsung ke sistem penilangan operator tilang seperti itu. Oke, next. Ini adalah hasil capturean ya, hasil captureannya. Nah, ini kita akan baca mekanisme ETL ya. Jadi kita sudah sedikit banyak mengetahui topologinya, topologi simpel, tapi kita mekanisme ETL itu seperti apa sih? Seperti itu. Ya. Ya, pelanggaran terekam oleh ANPR kamera ya, ada dasar hukumnya, info atau dokumen elektroniknya, arsiteknya merupakan alat bukti hukum yang sah ya. Jadi kamera mengcapture ya, itu sebagai bukti pelanggaran. Ya, akan masuk ke sistem ya back office. Data itu dianalisa pengecekan identitas Ranmor di database Regiden Ranmor. Membuat konfirmasi dan verifikasi petugas mengirim surat konfirmasi sudah di sini. Dari pencetakan ini adalah sampai pengiriman surat dibutuhkan adalah kurang lebih waktu adalah tiga hari untuk pengiriman surat sampai ke konsumen. Kira seperti itu ya. Ketika konsumen sudah diterima, yaitu sekitar 3 hari atau surat kemudian diterima oleh pemilik Ranmor, memberi jawaban via website atau posko gakum. Jadi ada dua versi ya. Ketika surat itu biasanya ada 3 lembar ya. Itu ada kepada siapa, alamat, pelanggarannya apa, ada fotonya ya, ada fotonya. Di situ nanti juga akan ada pengisian manual ya, dan pengisian dengan barcode ya. Kita tinggal scan barcode, konfirmasi dari situ. Kita mengakui ya, udah diisi saja. Kalau kita mengaku ya udah, oh iya yang melanggar itu saya, bla 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 bla. Udah konfirmasi, isi data penuh,
kirim aja langsung disubmit. Ya, gitu. Ada beberapa yang di daerah ya, kalau di Jakarta saya rasa pakai online semua sudah bisa. Kalau di daerah rata-rata ada yang mungkin rumahnya mohon maaf mungkin ada yang agak gaptek kayak gitu. Ada posko Gakum disiapin, biasanya di Polres itu disiapin cukup posko Gakum untuk mengisi manual di situ. Nah dari situ nanti akan dikasih pengakuan atau enggak. Kalau enggak ya udah itu udah dibeli siapa seperti itu. Tinggal kita akan dikasih kode briva by SMS itu, tinggal kita bayar ya sudah seperti itu. Itu berarti kita udah bayar surat tilangnya. Seperti itu. Kalau enggak, dia masih dikasih ya, masih dikasih tempat yaitu melakukan penindakan ya. Kita masih dikasih waktu antara 7 sampai 15 hari ya untuk bisa menyelesaikan denda kita. Kalau enggak, otomatis sistem itu dari pihak operator ya, operator itu akan mengajukan pemblokiran ya, pemblokiran sistem STNK. Jadi nanti ketika terjadi perpanjangan STNK pasti akan disuruh menyelesaikan denda-denda yang belum terbayarkan seperti itu. Jadi untuk edukasi ini untuk pembelian plat Jakarta ya atau plat yang udah ada etle-nya udah berlaku, nanti hati-hati cek dulu saja. Itu masih ada denda pelanggaran tidak ya, denda pelanggaran tidak. Kalau udah enggak masih ada denda ya harus penjual harus selesaikan. Jangan sampai nanti harga kendaraan itu harga dendanya lebih mahal dibanding harga kendaraan. Seperti itu. Ya, di sini adalah pelanggaran-pelanggaran yang bisa dimonitoring oleh yang dikerjakan oleh sistem etle. Yang sistem ini bekerja 24 jam ya. Kalau kita petugas kepolisian ada mungkin bekerja 24 jam dan ini tinggal tidur pun dia akan bekerja 24 jam ya. Betul. Ini polisi harusnya ada ganjil genap seperti apa kayak gitu, ada semuanya. Ya. Ada pelanggaran apil, yellow junction, lampu marka, bontak satu, pengenalan helm, safety belt, lawan arah, putar balik, terus ganjil genap seperti itu sudah bisa semua. Ya, ini adalah keuntungan komparasi ya. Kita perbandingan Gakum ya, penegakan hukum konvensional dengan Gakum via etle ya. Ya. Kondisi Gakum secara besar adalah gini ya. Petugas turun ke jalan ya, banyak ya. Tidak dapat terkontrol 24 jam secara total. Dengan sistem elektronik 24 jam bisa terkontrol. Tidak semua pelanggaran dapat dimonitor ya. Dengan CCTV hampir semua pelanggaran itu bisa dimonitor ya. Lemah dalam pembuktian, terjadi perdebatan ya. Sering berantem ya di dalam itu. Ada peluang KKN dan penyimpangan ya. Membuat kemacetan ya. Perlu memberhentikan kendaraan dan karena perlu memberhentikan kendaraan. Lalu gimana? Gakum cara etle ya. Penggunaan personel dapat lebih diminimalkan ya, ditujukan untuk kepentingan lain ya. Operasi 24 jam penuh, semua pelanggaran lantas dapat termonitor walaupun dalam jumlah banyak secara bersamaan. Mudah dalam pembuktian, valid dan akurat. Konsisten dan tegas menindak semua pelanggaran dan tidak ada KKN. Ya, meminimkan kemacetan, tidak perlu memberhentikan kendaraan dari pelanggan seperti itu. Pak Sugi, saya potong dulu bentar ya. Kita terima kasih nih antusias teman-teman banyak banget, banyak pertanyaan. Nanti mungkin bisa di listing aja. Nanti sesudah sesi Pak Sugi kita akan coba diskusikan ya. Nanti kita akan coba bicarakan bersama. Waktu kita panjang ini weekend, jadi coba di list dulu satu persatu biar Pak Sugi selesaikan materi Pak Sugi dulu. Oke, lanjut Pak Sugi, makasih. Oke. Ya, teman-teman ada pertanyaan nanti ditulis saja. Nanti ada beberapa tim yang akan bantu ya. Nah, nanti kalau belum bisa terselesaikan, nanti kita duduk bareng, berpikir bareng, dan kita pasti akan bantu selesaikan untuk masalah itu. Seperti itu. Masalah pertanyaan maksudnya. Ya. Jadi ini adalah perbedaan Gakum dan kepolisian adalah seperti ini. Ya. Nah. Ini kadang tuh manfaatnya tuh apa sih? Ya, mereka ada dua manfaat yang pemerintah dalam ini adalah negara, dalam ini kan Polri gitu. Selain sebagai penilangan itu kan kamera itu kan bisa difungsikan macam-macam sebenarnya, bisa sebagai counting kepadatan tergantung dari sistem pengembangannya seperti apa gitu ya tuh.
PAD karena akan mengarahkan pemilik untuk balik nama atau membalik denda. Jadi jangan ada, karena masih ada rumor itu yang diawasi orang kecil. Sebenarnya kan kita ngarahnya kan bukan seperti itu. Ya, itu bisa diadopsi untuk pengembangan Smart City ya sebagai data dukung untuk tingkat kepadatan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan lain-lain. Jadi ini hanya sebagai database kecil saja sih, hanya sekian 0, sekian persen sih untuk database Smart City, hanya sekian 0, sekian persen dan masih ada database lain. Minimal ketika suatu kota itu membangun Smart City, data ini bisa dipakai untuk mendukung sistem Smart City yang sudah ada. Dari Polri yaitu kita untuk mengedukasi masyarakat ya berperilaku tertib, mematuhi lalu lintas karena sumber kecelakaan itu berawal dari pelanggaran ya. Mengedukasi ya. Sumber kecelakaan itu berawal dari pelanggaran gitu. Yang kedua adalah sistem itu bekerja selama 24 jam, 7 hari seminggu tanpa jeda ya. Mengurangi jumlah karena sistem sudah menggunakan pendidikan secara elektronik ya. Karena mengurangi petugas, makanya personel kepolisian, bisub atau yang lain itu bisa dialokasikan untuk pekerjaan yang lain, pekerjaan sosial atau pekerjaan di luar penilangan seperti itu. Ya, oke. Sementara itu dulu ya. Itu dulu. Dari saya cukup dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa nanti mohon segera disampaikan aja nanti ke tim apa namanya moderator Pak Taufik, waktu saya kembalikan ya. Oke, siap. Terima kasih Om Sugi. Ini penjelasan secara global mengenai ETLE. Nah, ini sebetulnya sudah ada yang telepon ini minta urusan topologi dan segala macam, tapi mungkin kita coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di chat. Silakan Om Andre, langsung dipandu urusan pertanyaannya. Aduh, urusan yang punya kenapa dilemparnya ke gue ya? Ya, pertanyaan pertama dari Bang Denny. Selamat sore semuanya. Nah, ini saya coba ambil pertanyaan dari kolom chat dulu ya, karena ada banyak dari atas tadi, coba sudah saya listing. Nanti kalau ada yang kelewat, kita interaktif aja. Jadi mungkin nanti yang ngasih pertanyaan bisa kalau kurang jelas bisa di ini lagi. Ini Pak Sugi juga masih standby. Saya coba urutkan dari atas. Saya nggak akan bahas yang minta PowerPoint ya. Nanti PowerPoint akan kita share di kemudian nanti, bukan sekarang. Nah, dari pertanyaan yang pertama ini awalnya dari Bang Denny ya, Bang Denny. Ya dari Bang Denny Guntoro ya ini ya. Oke. Ya. Kalau storage-nya rusak atau hilang, rebackup-nya ada di mana Pak? Berapa lama proses dari ETLE sampai proses e-tilang? Berapa persen akurasi dari ETLE-nya? Nah, kalau storage ini seperti sudah digambarkan Pak Sugi tadi, ada VMS server tadi. Kebetulan yang dicontohkan Pak Sugi ini adalah topologi dari High Central Master. High Central Master ini menggunakan 2 mesin untuk VMS-nya. Jadi dia bagi service, ada yang main service-nya dan secondary service-nya. Dan juga di dalam server juga karena ini sifatnya big data, kita pakai RAID, minimal pakai RAID 5. Jadi beberapa kita coba menghindari lah case-case, misalkan storage-nya rusak atau apa. Nah, oleh karena itu ini sistem ETLE ini, kalau saya bilang sistem ini, nggak bisa kita cuma asal ngomong, oh kamera ETLE harga berapa atau apa. Nah, ini salah satu yang harus kita pertimbangkan. Storage itu seperti apa. Jadi ada beberapa requirement bahwa capture image itu harus bertahan di server selama 365 hari. Karena urusan gakum tadi pembuktian. Jadi harus tetap tersimpan. Jadi seperti itu. Nah, berapa lama proses ETLE sampai proses e-tilang tadi? Ini sedikit. Oh, mungkin maksudnya dari proses kejadian ya. Ini kebijakan dari Polda, saya juga kurang ngerti. Ini mungkin Pak Sugi nanti bisa bantu jelaskan. Tapi yang jelas prosesnya pada saat tercapture itu, di sistem itu akan langsung real time akan masuk di sistem. Cuman di prosesnya yang di Korlantas itu ada proses verifikasi namanya. Jadi verifikasi data tadi yang tercapture ini benar nggak dan datanya tadi
itu plat nomornya palsu atau benar, dan itu akan ada diverifikasi dulu. Capture-nya benar nggak dia melanggar gitu loh. Itu ada proses verifikasi. Kalau nggak salah sehari sudah akan kelar. Untuk persentase akurasinya dari AI, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Satu itu adalah lensa, positioning kameranya, dan juga proses konfigurasi dan instalasinya. Jadi untuk requirement standar, kalau di beberapa case-nya memang di Polda Metro kalau nggak salah harus di atas 95% atau 97% untuk akurasi capture-nya. Di beberapa instansi lain mungkin akan berbeda. Jadi tergantung lagi kembali ke requirement-nya masing-masing. Ini yang dari Om Denny ya. Lalu apakah e-tilang ada expired-nya? Expired apa expired ini? Expired. Expired ya. Nah, expired ini kayaknya dia nggak ada expired, cuma nanti kalau ini tidak terbayar seperti yang dibilang Pak Sugi tadi, Perpanjangan STNK. Ya akan diblok di sistem Samsung-nya, di STNK-nya. Nih. Lalu ada lagi pertanyaan masih dari Om Denny juga, berapa bandwidth maksudnya ya ini ya, bukan bandwidth ya. Berapa bandwidth yang dibutuhkan di front end e-police kamera ke server TMS. Nah, checkpoint yang dipakai untuk e-tele kebanyakan saat ini itu adalah 9 MP dan 12 MP. Bandwidth masing-masing kamera itu minimal ada di 20 megabit per second, direkomendasikan 30 megabit per second per kamera. Nih, lalu untuk plat nomor, apakah semua plat nomor tercapture, plat merah, kuning, putih? Untuk warna plat itu tidak akan pengaruh. Yang masih dalam pengembangan saat ini adalah plat khusus, misalkan plat nomor tentara, plat nomor yang karakternya nggak standar. Kalau warna platnya sudah nggak masalah, karena dari sistem pun pada saat kamera capture akan ada warna platnya juga. Jadi misalkan plat nomor D111, nah nanti akan ada plate number-nya, plate color-nya apa, misalkan red atau black, itu nanti akan ada warnanya. Oke, gitu Om Denny ya. Nah, ada lagi pertanyaan dari Anggi Bagus ya. Misal ada kendaraan dengan plat nomor palsu, berarti tidak bisa ditindak ya. Ini satu. Ketahuan plat nomor itu palsu atau tidak adalah saat data itu diverifikasi, proses verifikasi ke RI tadi, data resident. Nah, pada saat misalkan gini, di kamera akan capture itu kendaraannya adalah Toyota Innova, plat nomornya B1234. Nah, pada saat kita cek B1234, ternyata kendaraannya adalah Audi, bukan Toyota Innova. Nah, ini berarti dipastikan plat nomor ini palsu. Nah, terus apakah bisa ditangkap atau tidak? Memang akhirnya kita tidak bisa mengirim tilang ke nomor tersebut karena ini bukan sesuai data yang ada di resident. Tetapi dengan kemajuan sekarang AI, pada saat kamera capture ke dalam itu dia akan ada face recognition di kameranya. Jadi mungkin akan di save bahwasannya misalkan itu tertampang wajahnya Pak Ade Solihin. Nah, ini nanti akan dicari wajah kepala botak lucunya itu seperti apa lah, nanti akan dicari di data Dukcapil misalkan seperti itu. Nah, ini masih dalam pengembangan karena untuk face recognition drivernya ini saat ini sedang di-develop karena perihal akurasi dan juga kaca film, kendalanya ada di situ. Lalu kemudian misal ada mobil rental dipakai melanggar lalu lintas, berarti yang nanggung kerugian si yang punya mobil karena sistem masih belum tahu yang melanggar yang punya kendaraan tersebut atau hanya sebatas peminjam. Tadi sudah dikasih sampel dari Pak Sugi, pada saat ada penindakan tilang kan dikirimkan surat dengan bukti capture. Di bukti capture itu akan ada wajah pengemudi, karena dia akan melihat seatbelt dan sebagainya. Jadi misalkan nih, Om Denny punya rental mobil, nah mobilnya ternyata dipakai untuk melanggar lalu lintas. Nah pada saat dikirimkan surat tilang, memang kewajiban Om Denny harus bayar. Perkara Om Denny nanti akan meminta pertanggungjawaban ke yang rental, berarti dia harus lihat dari bukti tilang tadi, itu bisa digunakan untuk dia nagih ke yang melanggar tadi. Itu seperti itu. Lalu Pak Fangki Christian ini
apabila nomor polisi tidak terbaca sistem, apakah ada petugas yang secara manual mengecek gambar yang ada? Betul Pak, inilah namanya tahapan verifikasi tadi. Jadi memang harus verifikasi, maksudnya seperti ini. Kadang memang ada margin of error dari kamera itu sekitar 3-5%. Bahwasanya Wah, hilang suaranya, Bung Andre. VO, nanti kadang bisa terbaca VOO atau VDD. Nah, disitulah diperlukan verifikasi. Seperti itu. Kayaknya jaringan saya kurang. Om Andre suaranya Pak Taufik, suaranya hilang, Om. ya jaringan saya terputus sebentar ya. Kebetulan hujan deras di Bandung, Om. Sampai mana tadi ya? Sampai Om Pangki, Pak Pangki. Iya. Pak Pangki. Hujan gitu. Nah, lalu ada dari Pak Wilson, standar capture berapa tinggi dan support ke jalan berapa meter. Nanti coba saya coba share nanti di belakang untuk teknis instalasinya Pak ya. Jadi masing-masing kamera itu berbeda lensa, berbeda desainnya. Jadi untuk yang misalkan yang dipakai di Polda Metro saat ini pakai lensa 25 mili, itu ketinggiannya 6,5 meter, jarak capture-nya adalah 20 sampai 25 meter. Nah, tapi pada saat menggunakan kamera e-police dengan beda lensa, misalkan kita pakai lensa 50 mili, jaraknya akan beda lagi. Seperti itu acuannya. Lalu sampai siapa lagi Pak Taufik? Bentar. Ini Pak Pangki tadi sudah dengan nggak jadi masalah ya. Dengan lebih satu, oke. Oke, tidak nggak. RAB bisa di-share nggak, Om? Katanya. Apa? RAB. Sifatnya sensitif. Kalau BOQ bisa kita share. Kalau BOQ bisa kita share. Tapi RAB sensitif. RAB bisa. Nah, kalau BOQ bisa. Hubungi ketum aja tuh. Hubungi DPP Koin bisa nanti tuh. Nanti kita bahas bareng. Karena RAB itu setiap daerah beda-beda pasti. Pasti beda-beda. Ada yang udah punya jaringan fiber. Nah, kalau nanti kita pakai metro, ya jaringan metro, ya tadi per kamera 20 mega, harganya berapa tiap daerah kan beda-beda juga seperti itu. Itu, monggo lanjut. Ya, kemudian teknisi-teknisi di daerah, apakah bisa nih disupport untuk pengadaan barang dan teknisi-teknisi di daerah, apakah bisa disupport untuk pengadaan barang dan lain-lainnya, Om? Oh, pasti bisa, Om. Jadi bukan cuma saya, jadi semua hampir istilahnya hampir semua brand pasti akan nawarin, nggak usah diminta pun mereka akan nawarin kalau masalah support. Yang penting adalah gimana sebenarnya istilahnya kerinduan saya sama Pak Sugi ini adalah meluruskan sesuatu yang sudah mulai melenceng ini, karena beberapa teman-teman tanya ke saya itu nggak tahu sehari ada berapa orang nanya, Om punya kamera ETLE nggak? Dengan tegas saya jawab nggak. Om berapa harga kamera ETLE? Nggak ada kamera ETLE. Jadi maksudnya apa? Kita harus punya satu kelurusan pikiran dulu. Kamera ETLE itu nggak ada, tapi sistem ETLE yang kita bangun. Nah, kamera itu adalah satu bagian dari sistem ETLE itu. Jadi jangan salah persepsi kalau kita beli kamera ETLE terus nanti jadi sistemnya, nggak bisa. Nah, ini nyambung ke pertanyaan Om Denny yang pertama tadi, kalau capture-nya hilang gimana. Nah, kamera akan tetaplah di kamera meskipun kita menggunakan analitik dan sebagainya, tapi ETLE ini adalah satu sistem. Nah, mungkin di beberapa daerah, kalau saat ini saya lebih concern ke Smart City, Pak Sugi ke ETLE, di satu titik nanti kita akan bertemu nih.
kamera yang kita pakai ini sama-sama satu kamera dipakai, saya pakai konsumsi untuk di sub, Pak Sugi pakai konsumsinya untuk Polres. Nah, case-nya akan seperti ini. Jadi nggak ada namanya kamera etle. Yang ada kamera checkpoint dan kamera e-police. Ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Sugi perbedaannya ya. Nah, makanya yang penting teman-teman di daerah adalah tahu dulu hierarkinya seperti apa sih ETLE itu. Jangan sampai cuma maaf kata nih, beberapa teman-teman dengan PD-nya kenal dengan Kapolres, wah bisa Pak, saya kenal dari Jakarta. Akhirnya masukin RAB satu kamera 3 juta. Atau mungkin dimasukin PTZ 4225 istilahnya. Terus bilang bisa ETLE. Gimana bisa ETLE-nya? Ya di zoom Pak, habis di zoom di capture, dicatat nomornya. Nah, ini sesuatu yang sudah saat ini coba dimelencengkan. Nah, ini pasti kita support Om Iman. Dari Kalimantan, Papua pun kita support. Bagaimana menindak dan mengidentifikasi kendaraan yang tidak ada surat-surat STNK kendaraan bodong. Ini teman-teman kepolisian menggunakan vehicle tracking. Jadi misalkan pada saat kita sudah capture nih, mobilnya Innova warna putih, platnya B123. Ternyata plat B123 itu adalah plat nomor dari Audi S3 misalkan. Nah, beda kan? Nah, akhirnya di sistem VMS tadi bisa kita input nih. Untuk area Jakarta sampai ke Tol Cikampek, kendaraan tipe Innova warna putih kita akan cari. Plat, kalau bisa plat tersebut. Nah, itu nanti tim akan bisa trace. Ini gerakannya kemana? Karena dari sistem VMS tadi kita mengadopsi GIS pluginnya untuk e-map-nya. Jadi kamera itu akan digambarkan gerakannya di dalam map. Seperti itu. Lalu, apakah ada software CMS untuk analitik seperti capture, line cross jika di lapangan menggunakan IP kamera yang support AI? Software pasti ada. Kalau software ini berarti kita ngomong masalah back-end analitik ya. Back-end analitik pasti ada. Cuman nanti bottleneck-nya ada di jaringan. Karena untuk front-end analitik aja kita butuh bandwidth amannya di 20-30 mega. Dan juga pada saat menggunakan back-end analitik, kita coba bersama saya sama tim AI saya menggunakan beberapa analitik saat ini, kita menggunakan beberapa GPU yang minimal aja udah Tesla. Itu minimal. Dan lebih direkomend pakai V100 misalkan. Akan lebih besar lagi budgetnya. Nah, apa perbedaan e-police kamera dan checkpoint? Nah, ini menarik. Ini ya, itu kembali tadi minta diulang tuh. Yang mana? Ya itu e-police sama checkpoint minta diulang tadi, udah ada yang japri nih. Ya, saya share. Ya, share datanya Pak Sugi, nanti saya bantu. Nah, ini kamera checkpoint. Terus layarnya berubah. Nah, ini e-police sama checkpoint ya. Ya benar, gini ya gambarnya gambar sistem ITW kan? Iya. E-police dan checkpoint ya betul. Ya. Checkpoint itu kalau mungkin teman-teman masa kecilnya setara dengan saya, main-main balapan atau apa gitu, biasanya kan kita ngelewatin checkpoint, dapat poin. Nah, checkpoint itu adalah saat bypass. Itu checkpoint. Berarti mostly kebanyakan di-capture dari depan. Kamera ada di depannya kendaraan, mostly. Tapi tidak menutup kemungkinan kamera itu capture dari belakang juga. Itu masih memungkinkan. Nah, untuk e-police sendiri, karena namanya sudah e-police, dia lebih concern. Sebenarnya kameranya sih hampir sama, beda di beberapa interface. Jadi di e-police kamera itu ada interface untuk alarm in trigger-nya dia yang akan disambungkan ke controller APIL, lampu pengatur lalu lintas. Nah, jadi dari controller itu misalkan pada saat lampunya nyala merah, dia akan sending signal lewat RS485 ke kamera itu untuk arming posisinya. Jadi begitu ada yang melanggar, pada saat lampu merah ada yang lewat, dia akan capture. Pada saat hijau dia free. Tuh, perbedaan secara
fungsionalnya seperti itu. Nah, kalau lagi ditanyakan bisa nggak Pak checkpoint dipakai e-polis? Bisa, tapi kita perlu modifikasi lagi karena kalau di e-polis kamera tersebut sudah disediakan port-port yang RS485 untuk alarm in tadi. Seperti itu. Mungkin sudah jelas atau itu nggak ada chat yang sama. Ini kembali pertanyaannya contoh RAB. Gimana nih? Oh. Nah, ini ada untuk penyanggaan dalam kasus etle. Bagaimana karena kita tidak tahu kalau ada orang lain yang pakai plat nomor kita di kendaraan pemalsuan. Nah, ini tadi kalau memang kendaraannya dipalsukan platnya, itu yang punya tadi tidak akan ditilang karena ada proses verifikasi. Jadi pada saat ada capture terkirim tadi di back office-nya, kalau saya contohkan di back office-nya Polda Metro, itu dia akan verifikasi. Karena pada saat nyambung data RI tadi, dia akan tarik data dari Korlantas. Misalkan tadi data plat B123 tadi, itu kendaraannya apa, warna apa. Nah, itu ada verifikasinya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. NPR dengan fitur apa yang bisa terapkan di sistem etle? NPR. Ya. Untuk etle ini kita sudah sama sekali nggak pakai NPR ya Om ya. Oke. Oh, udah pakai NPR ya. Karena gini, karena pada saat ini kembali ke pembuktian tadi, pada saat ada tilang atau apa, nanti akan di-save, akan disimpan video bukti 5 menit pada saat pelanggaran itu. Kalau NPR berarti kan cuma rekam video. Okay. Nah, ini yang saya coba luruskan tadi supaya teman-teman tidak salah kaprah. Jadi ETLE itu ada satu sistem, bukan terus kamera kita sambung NPR jadi gitu enggak. Sistem ya, makanya namanya judulnya sistem ya. Ya. Okay. Kemudian berapa lama surat tilang atau bukti tilang dapat diketahui setelah terjadinya pelanggaran? Itu kayaknya dari kepolisian yang berhak menjawab karena tergantung. Okay. Kalau proseduralnya sih sudah ditentukan, Pak Sugi lebih tahu itu kalau. Karena gini, prosedur adalah operator tiap pagi ya, tiap pagi dia akan download data pelanggaran yang di capture. Masing-masing data itu akan diverifikasi ya. Ini benar enggak, tadi ada plat palsu atau enggak, seperti itu. Terus kedua, setelah itu dinyatakan valid ya, itu akan dicetak ya, dicetak dan dikirim by pos atau ekspedisi apapun ya. Nah, kurang lebih diterima ke pelanggan itu pelanggar ya, itu sekitar 3 hari ya. 3 hari. Nah, 3 hari itu kita bisa konfirmasi pengakuan ya. Pengakuan tadi sudah dijelaskan di awal sih ya. Kita ngakui enggak? Ya, di situ dalam surat tilang nanti ada, kita bisa secara manual, yaitu kita surat itu bawa ke Gakum, posko Gakum Polres terdekat ya, Satlantas terdekat, atau di situ ada barcode ya. Kita tinggal barcode saja, udah di barcode. Di situ nanti akan muncul pelanggaran kita, foto kita juga sama-sama. Terus ada lagi menu konfirmasi. Nanti menu konfirmasinya itu kita mengakui atau enggak, kayak gitu. Kalau mengaku ya udah dibayar saja. Seperti itu ya. Nanti kalau pengakuan diisi konfirmasi ya, itu adalah saya. Setelah pengakuan akan di submit, udah itu sistem submitkan kita tadi, konfirmasi akan dikirim ke server lagi, server penindakan lagi, seperti itu. Dan kita nanti akan dapat SMS yang aktif ya, itu berupa nomor briva bahwa AD sekian-sekian, ini dendanya sekian. Nah, itu tinggal kita bayar dengan kode briva, seperti itu. Ya. Kita masih dari 7 hari, masih kasih waktu sampai 15 hari kalau belum ada perubahan SOP-nya ya. Ya. Sampai 15 hari. Oke, Om, itu sudah ketangkap seperti penjelasannya. Kemudian nah, ini kalau 15 hari nggak dibayar, ya udah nanti akan diblokir seperti itu aja. Oh, gawat. Izin tanya untuk konfigurasi setting sistem etle bagaimana ya Pak? Dari Pak Zain Madura kalau nggak salah. Silakan Pak Om Andri.
Konfigurasi sistemnya ini luas ya Om. Jadi nanti coba kalau kita describe di sini mungkin nggak kelar sampai malam, tapi kita open sih mau sampai malam nggak apa-apa. Jadi karena kalau kita lihat slide-nya Pak Sugi, kita dari config epolis sama checkpoint-nya aja udah satu hal yang rumit nih. Belum nanti ke tengahnya, ke VNS dan sebagainya. Jadi beberapa case saya sampel aja, nggak harus brand ini sih, tapi misalkan saya sebut Hikvision aja untuk VMS yang saat ini menggunakan di Central Master itu OS-nya menggunakan CentOS 7 yang special patch dari Hikvision. Jadi minimal kalau mau config ETL harus ngerti Linux dulu. Karena basicnya pakai CentOS. Itu satu. Itu dari VMS-nya. Storage-nya dia pakai CVR. Itu wajib. Ini kalau dari Hikvision. Nanti beda merek, beda lagi sistemnya. Yang nanti akan sama, ini tadi saya juga baca ada pertanyaan, VMS dan sebagainya. Yang sama itu adalah di server penindakan di belakang ini. Karena ini kita ngomong sebagai profesional ya, karena kita sebagai installernya atau vendornya. Nah, kalau ETLE ini kan usernya adalah kepolisian. Berarti mau pakai produk apapun di depan, yang di belakang ini harus sama. Karena ini adalah server penindakan. Nggak mungkin akan pakai data berbeda, karena nanti juga harus ada approval untuk data RI-nya. Gitu. Ya, betul. Sip. Nanti coba kalau masih ada waktu, nanti teman-teman yang masih minat untuk bahas konfigurasi setting, nanti coba akan saya share konfigurasi setting. Cuman ya itu tadi agak sedikit panjang ya. Nanti kita, Pak Andre, kita bikin kelas offline atau online itu enggak masalah. Nanti pakai sistem, aku kan pasang itu di depan kantor, itu bisa diatur itu. Ya, harus diatur jadwal lebih lanjut untuk workshop lebih detail, Om Sugi maupun Om Andre. Apalagi nih? Pertanyaan, Pak Sugi, saya ganti coba share ya Pak Sugi. Ini pertanyaan masih ada nih banyak. Ya, sembari pertanyaan. Ya, berarti ini pertanyaan berikutnya, berarti ePolis selalu terhubung dengan traffic light, benar atau salah? Salah. 90% benar, karena kalau nggak tersambung dengan traffic light, kita nggak perlu ePolis sebenarnya. Karena pakai checkpoint, fiturnya hampir ada semua. Ya, kalau Om Ferry ini opini sih, semakin banyak mobil tidak bayar pajak karena diblokir, iming-iming bebas denda keterlambatan dan lain-lain. Ya, ini opini, bukan pertanyaan. Kemudian HDD yang cukup dan spek apa aja untuk e-tilang, Om, dari Bang Wilson Batam? HDD ini memang kalau dari pabrikan saya nyebut aja satu brand. Kalau saya pakai Hikvision CVR ini 80624, ini ada 24 slot kali 10 tera, berarti 240 tera. Tapi di tempat yang lain, misalkan saya pakai Huawei ini 8 kali 6 tera. Jadi berbeda-beda, requirement-nya juga berbeda, Om. Jadi ini kalau sampai di tengah ini tergantung requirement dan jumlah kamera. Kalau kamera kita cuma 2, nggak mungkin kita perlu semua kan sampai CVR penuh, misalnya gitu. Tapi kalau kameranya ada 50 atau 60, ya berarti storage-nya harus besar, dan bahkan CVR-nya tidak cukup 1. Gitu. Jadi CVR bisa lebih dari 1 kalau storage-nya besar. Jadi kita bisa stacking. Oke, ada lagi? Oke, apakah ada aplikasi dari Polri yang digunakan untuk proses verifikasi operator ETLE yang integrasi dengan data ERI? Data ERI apa ya? Data Regiden-nya. Oh, Regiden. Oke. Gimana, Om? Tadi mana tadi? Jadi gini ya, mau bisa saya jawab ya. ERI adalah Electronic Data Electronic Resident Identification, yaitu data plat nomor kita yang ada di Indonesia, jadi nasional ya. Jadi tadi saya bilang itu kalau plat adalah L berada di Jakarta itu bisa ditilang ya. Nanti tinggal cetak sana, PDF-nya kirim Surabaya, dari Surabaya akan kirim ke alamat yang ada di Surabaya. Itu simpelnya seperti itu. Terus aplikasi adalah suatu pengembang ya, suatu pengembang, yaitu sebenarnya bukan masalah aplikasinya sebenarnya itu, di mana aplikasi itu bisa connect dengan data ERI. Yang penting outputnya adalah aplikasi itu bisa memilah-milah, bisa membuat surat tilang secara otomatis dari hasil penindakan seperti itu.
seperti itu. Dan saat ini aplikasi yang sudah terpakai adalah mungkin juga dari tim kita seperti itu. Salah satu tim kita juga partner kita yang sudah dipakai di PMC Jogja maupun dan izin Jawa Tengah mungkin udah pakai itu juga kayaknya. Oke. Itu ya. Ya, lanjut ya Om. Server penindakan dan operator itu di Polres atau di Polda? Server penindakan biasanya adalah di kepolisian karena yang bisa nindak punya hak penindakan adalah di kepolisian. Itu yang Di pertama. Polres atau Polda? Polres ya? Di RTMC nanti teknis itu. Pokoknya di area kepolisian ini. Oke. Kedua karena server ini berarti berisi data RI itu kan data rahasia kan, itu tidak boleh berada di luar kepolisian. Seperti itu. Pak Pangki kembali bertanya, berarti sistem server penindakannya harusnya aplikasinya sama untuk semua Polres ya? Yang mungkin beda hanya VMS-nya, begitu Om? Bisa. Ya. Nanti kan seperti jelaskan Bang Andri, aplikasi belakang boleh beda. Kita merujuk, kita sebagai installer ya, kita di sini kok itu sebagai installer. Ya kita nggak bisa gambling juga gitu loh. Kita biasanya masih ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Ya. Tapi bukan nggak nutup kemungkinan aplikator lain bisa menggambar sistem yang mungkin lebih canggih. Nah di situ nanti karena selama ini pelanggaran hanya ini kan udah ada permintaan juga untuk pelanggaran kalau KIR ya lewat KIR master. Ada mobil box itu kan pakai KIR 6 bulanan katalah itu yang belum diakomodasi oleh sistem ini karena baru fokus ke pelanggaran lampu merah, pelanggaran sabuk kayak gitu, ganjil genap kalau di Jakarta, busway seperti itu lah. Nah, kemarin kita di beberapa Pemkot di beberapa daerah Polres itu gimana Om ini bisa dikembangkan nggak untuk sistem pelanggaran KIR ya, pembayaran KIR untuk mobil-mobil box atau mobil yang KIR tiap 6 bulan tersebut gitu. Intinya kan aplikasi bisa dikembangkan, itu kan bisa dikembangkan sesuai dengan pengembangannya seperti itu. Next ya. Ya, lanjut. Lanjut ada lagi, intinya dari aplikasi tadi kalau kita mau simpulkan yang dijelaskan Pak Sugi adalah yang diperlukan perhatian adalah standarisasi keluarannya. Jadi bentuk surat tilang terakhirnya tadi. Mau di dalamnya ini masaknya mau pakai Hikvision, Tahua, mau pakai Huawei, mau pakai Milestone atau apa, itu bukan satu keharusan sih, cuman nantinya akan ada standarisasi, misalkan akurasi tadi yang sudah ditanyakan, akurasi dari capture tadi harus di atas 97% misalkan. Nah, standarisasi itu yang nantinya akan mengarah ke hasil keluaran dari penindakan tersebut. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi apa Pak Taufik? Oh ya, pertanyaan berikutnya, pasang tinggi kamera berapa, jangkauan ke jalan berapa meter? Sudah tadi ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, misal ada project etle, bisa disupport di poin 1, 2, 3 sampai server penindakan atau hanya sampai server PMS? Misalnya teman-teman mau dorong ke Polresnya masing-masing, gimana nih Om? Supportnya support apa ini? Support bantuan diskusi atau support dana nih? Kalau support bantuan diskusi kita pasti diskusi kita terbuka Om. Tapi kalau dana ya, tapi kalau diskusi kita terbuka. Jadi kita terbuka untuk semua teman-teman ini. Ya misalnya inilah marketing calo lah kita datengin Polres misalnya nih. Bisa untuk presentasi kita bantu. Oke, siap. Malum installer kan walaupun pakaiannya lusuh sebetulnya teman-temannya banyak yang berpakaian rapi. Kan? Oke. Kemudian kalau saya ada project etle, bisa nggak ajak master? Kalau bisa berapa fee-nya buat master? Nah, ini dia. Susah nih. Ikut Germayer. Oke, ini dari Gagak Rimang. Storage untuk satu kamera butuh berapa TB? Oh, tadi sudah disampaikan ya. SOP-nya disimpan dalam 1 tahun. Oke. Ya, ini sesi Om Sarkim mengusulkan sesi lebih detail sesi kedua.
Dari Pak Imam Mustafa lanjut bertanya nih, lisensi PMS analitiknya berapaan ya harganya, Om? VMS-nya ini merek apa dulu nih? Ya, beda-beda. Nah, jadi merek Ya. apa dulu? Jadi beda merek, beda ini. Nah, gambarannya aja kalau saya mau kasih gambaran ini, misalkan di Hikvision contoh, saya nggak nyebut angka lah. Di Hikvision itu nanti ada video license. Jadi misalkan kita punya 20 kamera, kita ngitungnya kita butuh 20 video channel license. Nah, setelah itu nanti satu kamera ini mau capture berapa lens, berapa lajur maksudnya. Jadi misalkan di satu kamera ini ada 3 lajur, dan semua kamera 3 lajur, berarti kita butuh 3 kali 20 lens license. Jadi 20 video license dan 60 lens license. Nah, harganya nanti coba ditanya ke sales-sales kesayangan masing-masing. Di sini kita tidak jualan, Pak. Kita tidak jualan di sini. Oke, siap. Oke. Yang kedua, berikutnya, kalau traffic light-nya bermasalah, misalkan mati atau ngaco, akan mempengaruhi kamera Epolis atau gimana? Pasti mempengaruhi. Cuman kameranya tergantung. Kamera powernya narik dari sumber yang sama atau enggak. Gini. Ini, jadi untuk masalah traffic itu dalam arti yang lampu merah, hijau, kuning itu ya. Ya. Karena aku ngomong satu brand lah, itu karena dia ada traffic light detector. Dia sumbernya adalah lampu itu ya, lampu merah itu kan. Dia diambil salah satu sampling. Kalau lampu itu bermasalah, pasti akan berpengaruh kepada data yang dikirim ke kamera itu. Jelas ya? Oke. Ada trial software untuk dicoba? Ada. Datang aja ke Joglo Semar. Oke, siap. Kita berarti harus workshop offline ya. Oke. Kalau pakai kalau nggak pakai seat belt, capture-nya otomatis atau oleh manusia? Otomatis. Tadi. Otomatis. Apa nih pertanyaan? Diperlukan integrasikah dengan sistem ETLE ini dari PMS? Oh, pasti. Kan sebuah sistem ini. Benar, pasti. Jadi maksudnya makanya tadi saya coba bilang berapa brand apapun yang penting di belakang keluarannya. Jadi let's say saya bilang ini teman-teman bisa bikin sistem dashboard server penindakan, nggak masalah, bikin aja. Yang penting nanti dapat izin untuk connect ke data RI tadi. Misalkan nih saya kasih contoh Polres Palangkaraya misalkan, dia mengasih tugas ke Om Iman nih untuk bikin ETLE. Ya udah, Om Iman bikin dashboardnya untuk server penindakan dan minta Kapolresnya untuk dapat izin dari Korlantas, kalau bisa ya, dapat izin dari Korlantas untuk connect ke data RI tadi. Servernya Om Iman tadi nyambung ke RI sudah sampai ke situ, diperlukan integrasi database dari VMS. Nah, ini VMS-nya tergantung pabrikannya mau pakai apa tadi. Oke. Sumber dana pemasangan sistem ETLE ini dari APBD, apa yang lainnya nih, Mas Dika tanya Om Andre? Macam-macam sih Om ya, tergantung daerah masing-masing dan triknya. Oke. Selain Jakarta, di mana saja ETLE? Sudah nasional ya kayaknya ya, kemarin sudah launching. Menurut AKP Arief kemarin 12 Polda ya. Menurut AKP Arief 12 Polda, udah gitu aja. Oke, 12 Polda, belum ke bawahnya ya, Polresnya ya, belum ya. Peluangnya masih banyak lah buat installer gosok-gosok. Oke, fungsi lampu Epolis dan checkpoint beda. Oh, tadi sudah. Programnya dijual atau enggak nih Om? Om Wilson Batam nih nanya nih. Pasti dijual lah. Oh, dijual. Oke. Berarti Om Wilson harus ke Jawa, ke Solo, ketemu. Kalau nggak tahu alamatnya tak anterin. Kalau untuk Hikvision, untuk servernya, kalau yang butuh datanya, nanti coba saya upload, karena masternya ini 5,7 giga. Cuman memang belum ada license-nya. Tapi kalau mau coba dulu trial, silahkan diinstal. Cuman Linux dan butuh 2 mesin. Jadi install CentOS itu ada di 2 mesin, minimal Xeon Silver dual. Ya, ada sih requirement-nya, nanti coba dicek di Hikvision juga. Nah, itu masternya gratis saya kasih, tapi license-nya beli sendiri. Oke, sip. Sudah pertanyaan lewat chat,
Oh, nih ada lagi. Misal satu kota estimasi budget berapa digit, Om? Satu kota mau berapa kamera ini, Om? Ya, misalnya tadi kan traffic yang banyak padat, banyak kecelakaan, misalnya di 2 perempatan gitu, berapa banyak tuh? Saya coba kasih gambaran dulu ya. Saya coba kasih gambaran. Bogor lah, Bogor di Jalan Pajajaran sama di Gadog lah. Saya coba kasih gambaran ini dulu deh. Sekarang udah naik tuh PL-nya. Nah, ini PL lama, kasih contoh. Tipenya pun sudah berbeda. Nah, dari gambaran ini adalah, ini satu kamera checkpoint, ini namanya TP50, ini terminal server. Tadi mungkin nggak masuk di slide tadi ya, Bos ya? Nggak perlu itu masalahnya. Nah, contoh misalkan dari pabrikan seperti ini kita sebut terminal server. Kalau kamera ini berdekatan ada 4 atau 5, bisa pakai satu terminal server. Tinggal dikalikan berapa kamera, berapa terminal server. Tinggal dikalikan. Ini baru kamera. Nah, nanti kembali ke slide-nya Pak Sugi tadi. Jadi dari kamera nanti masuk VMS. Jadi VMS, nanti di VMS itu ada storage server untuk nyimpen capture sama videonya. Nah, dari situ setelah selesai semua berjalan, dapat data semua, perlu dibicarakan untuk yang dibilang program aplikasi ETL tadi. Nah, itu terpisah lagi. Jadi bukan server yang sama dari pabrikan. Jadi berbeda lagi. Oke. Oke. Ya, tadi Pak Ade, Pak Ketum mau tanya nih. Silakan, sudah bisa nge-mute sendiri kok. Sudah jadi co-host. Silakan Pak Ade. Sebelum ada lagi yang bertanya, sebelum itu kita bisa akhiri nanti. Saya cuma bertanya untuk jaringannya. Jaringannya kan udah otomatis kita kemungkinan pakai fiber optik antara dari integrasi antara kamera dengan server. Nah, untuk saat ini yang sudah berjalan, apakah fiber optik itu milik sendiri, punya Polri atau kepolisian, ataukah bermitra lagi dengan provider lain? Misalnya untuk sewa core jaringannya, itu gimana Om? Untuk yang sudah ada sekarang, apa bangun dari awal kita tarik semuanya kabelnya atau memang kita bermitra lagi? Kalau kata pepatah itu lain ladang lain belalang tuh. Jadi tadi yang misalkan contoh nih yang dikerjakan Pak Sugi yang di Polda Metro itu jaringan menggunakan dari Moratel misalkan. Nah, nanti di beberapa misalkan yang kita kerjakan di Jasa Marga, itu totally milik Jasa Marga sendiri misalkan. Nah, yang kita kerjakan misalkan di Diskominfo Bandung, ini pakai Lintas Harta. Yang dikerjakan di Disub Bandung, ini pakai internal Disub sendiri. Tapi ada beberapa yang menggunakan Citra Jelajah Informatika itu. Jadi beda-beda, tergantung kebijakan dan budget masing-masing juga. Yang penting requirement bandwidth-nya tadi. 20 mega ya per kamera. Nanti hitung kurang lebih berapa harganya tuh. Oke. 1:1 ya, ngaptu ya. Ya, 1:1 ya. Merek Cangcilong bisa dipakai nggak Om? Om Sarkim nanya nih. Bisa ya? Oke. Kaos Estle kapan bisa dikirim? Tergantung pembelian barang ada apa enggak, baru dikirim kaos. Gitu aja. Mantap, 20 MB per kamera ya, Pak Irfan. Nah, memang untuk jaringan disarankan menggunakan fiber sih, karena besaran datanya. Karena capture-nya kendaraan ini, saya samplingkan aja kalau data dari JPO KM14 Cibubur, itu aja sehari per kamera itu ada 65.000 capture. Bisa dibagi per menit berarti berapa capture yang akan dikirimkan. Kalau satu gambar itu besarannya 1 megabit per second, berarti besar sekali kebutuhan datanya. Jangan sampai bottleneck. Kalau bottleneck akan ada antrian, dan itu nanti akan memperbesar resource di server dan switches-nya. Gitu. Oke. Pak Tribudi, Jogja saya siap support link metronya. Wah, siap.
Lagi butuh nih. Lagi butuh beberapa tempat nih. Jaga ya. Siap. Ada pertanyaan lagi, silakan acungkan tangannya. Kita 3 menit lagi kita akhiri karena sudah jam 16.30. Ya, ada pertanyaan dan mungkin sedikit sneak preview, saya dan Pak Sugi sekarang sedang mengembangkan sistem yang bisa dibilang sedikit lebih ekonomis karena kita nanti akan direct dari kamera langsung ke aplikasinya timnya Pak Sugi, lalu akan diproses ke data ERI tadi. Nah, ini sedang dalam pengolahan. Jadi mungkin nanti teman-teman tidak perlu khawatir budgetnya sampai berapa miliar dan sekian ya. Ya tetap mungkin akan masuk di angka miliar tapi nggak sampai ratusan lah. Oke. Bang Irfan nanya nih, berarti untuk jaringan FO-nya bisa kerjasama dengan provider atau ISP ya? Sangat bisa sekali. Memang kebanyakan seperti itu. Oke, siap. Bang Nizam dari Bontang, sistem ini ada maintenance rutinnya nggak? Tender terpisah, Om. Oh, tender terpisah. Oke. Biar cuan. Kalau nggak tender terpisah, nggak cuan nanti. Ya. Pangkal Pinang Bangka siapa yang garap? Kalau nggak saya aja, bisa pegang nggak? Gitu. Siap Ini... dari, Redmi nggak ada namanya. Bang Yudi anak muda hanya berpikirkan cuan. Oke. Ya jam 16.29, 1 menit lagi sebelum berakhiri, Om Sugi ada closing statement, ada apa yang ingin disampaikan? Silakan Om. Jadi intinya gini ya, kita kemarin kenapa itu banyak namanya nih ini dibahas etle karena kan pertama kan lagi marak, kedua ada banyak pertanyaan itu lah. Dengan meskipun waktunya singkat seperti ini ya, nanti kita bisa diskus lagi dengan tim yang ada di Jakarta, kan banyak teman-teman ada koin, ada yang lain atau siapapun lah, karena kan ini dibuka untuk umum kan, bukan hanya tim koin saja seperti itu. Jadi dengan adanya ini minimal kita ada gambaran gitu loh. Jangan sampai nanti ada tanya kamera itu berapa harganya, kayak gitu seperti yang saya bilang tadi. Jadi itu adalah sistem ya, satu sistem seperti itu. Intinya kita tetap siap diajak koordinasi, sharing, curhat boleh, curhat ditikung maksudnya. Ditikung sebelah itu curhat nanti. Kalau sharing nanti kita tetap akan bantu semaksimal kita ya. Asal jangan bantu dana kayak gitu ya. Ya kalau bantu tuh diskusi konsepnya seperti apa, karena saya sama Andre kan udah biasa dan yang lain-lain itu lebih kompeten banyak sekali di dalam grup ini lah. Kalau lebih kompeten itu banyak sekali. Itu aja dengan adanya ini mudah-mudahan bisa menambah sedikit saja, nggak usah 10%, 1% saja wawasan buat kita semua dan bisa disebarkan nanti kalau ada yang tanya tidak bisa mengasih sesuatu jawaban yang benar. Itu aja. Terima kasih. Ya, makasih. Ini pertanyaan terakhir muncul dari Bang Didi nih, Dewa CCTV. Kalau mau masuk etle ini mulainya dari mana? Dari Polresnya atau dari DPRD-nya? Mas Uki. Ini menjawab nggak bisa aku. Dari mulai ngopi bareng rupanya sepertinya. Oke, ya. Bisa lewat ketum koin sekarang. Bisa lewat ketum koin. Oh, ya. Karena sudah jam 16.30 dan tidak ada pertanyaan, kebetulan ada Pak Sarkim dan Pak Ronald, ada yang ingin disampaikan? Pak Ronald? Pak Ronald, Pak Sarkim, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kami kasih kesempatan. Oh, Pak Ronald enggak ini ya? Oh, Bu Dery sudah masuk. Di mute. Oh, tunggu sebentar. Pak Ronald di mute ya? Sebentar Pak, sebentar. Ya, terima kasih. Senang juga sore ini bisa bergabung bersama teman-teman koin. Semoga acara ini bermanfaat juga ya buat kita semua. Dan next dibikin lagi dan semoga teman-teman selalu sehat selalu di sini. Juga peserta dan juga Kakak Sugi ya, yang hari ini luar biasa membawa seminarnya dengan penuh semangat ya. Bagi teman-teman yang tidak ada modal bisa hubungi Pak Sugi, jangan khawatir, yang penting PO dan proyeknya saja dicari. Terima kasih, sukses selalu. Pak,
Oke, Pak Ronald bisa di-unmute kok langsung Pak. Silakan Pak. Oke, makasih kesempatannya ya, udah diundang di acara Koin kali ini. Ya, cukup bagus. Nah, inilah yang buat kita bangga ya, buat jadi di Koin. Kita di sini nggak cuman ngomongin proyek-proyek, tapi gimana buka wawasan, nambah ilmu. Jadi thank you juga buat ini Pak Sugi ya. Ini dulu, ini teman sekamar ini. Wah, curiga. Ya. Jadi ini saya waktu itu masih ingat loh, mulai cerita-ceritanya mulainya ya ada banyak sharing. Ya semua kita nggak lihat itu biasa orang kelihatannya enaknya, tapi kan prosesnya nggak semudah itulah. Yeah. Ya, kita tahu. Jadi banyak juga tadi juga ada. Sebetulnya kalau mau dicurhat lebih banyak curhatnya ya Pak Sugi ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, itulah semua ada proses ya, kita belajar. Justru bagus kita belajar dari pengalaman orang supaya kita nggak ngulangin kesalahan yang sama dan kita bisa maju terus lah. Salam buat Koin dan terima kasih ya buat Pak Sugi, Andre yang sudah isi acara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh anggota-anggota Koin. Terima kasih dari saya. Thank you, Ya. Pak Ronald. Terima kasih Pak Ronald, Pak Sarkim. Mudah-mudahan Koin bisa tetap terus mengemban misi visinya bahwa peningkatan kemampuan installer menjadi tujuan utama dari Koin. Doakan kami untuk bisa terus mengemban amanah ini. Insya Allah Munas tahun ini di bulan April tanggal 3 kita berkumpul di Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Om Sugi atas kesempatan ilmunya, Om Andre. Wah, sebetulnya ada Om Iik nih yang installernya nih. Tapi dia lagi nyupir rupanya nih. Ya, nanti di sesi kedua ya Om Iik ya. Sesi kedua kita workshop dengan alat yang disiapkan. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi di acara yang lain. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Ronald dari Asosiasi Aiskindo, terima kasih Pak Sarkim, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Ya, siap. Langsung kita tutup ya. Terima kasih. Tutup.